Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat PAE semuanya. Kembali lagi setelah sekian lama vakum dalam vokasi. Kali ini kita akan membawakan materi yang bertajuk mental health, di mana materi ini masih hangat di kalangan mahasiswa. Nah, di mana mahasiswa ini setiap tahunnya atau setiap dekannya tuh mengalami yang namanya mental health atas tekanan kampus atau mungkin ada tekanan dari luar. Nah, oke, kali ini kita akan membawakan pemateri yang cukup menguasai dalam materi mental health. Bisa diperkenalkan oleh materi? Monggo, Bu Estika. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, khususnya mahasiswa PAI, perkenalkan nama saya Bu Siti Astika. Untuk saat ini, kesampiran itu tugas sebagai Ketua Pusat Konsultasi dan Konseling Tazkiyah UIN Salatiga, juga mulai tahun 2008 itu adalah sebagai konselor di Biro Konsultasi Tazkiyah juga. Ngajarnya home base-nya di program studi PAI. Itu, Mas. Oh, iya. Untuk sekarang domisili di mana, Bu? Saya domisili di Salatiga, tepatnya di Krasak Ledo, Argomulyo, Salatiga. Oh, masih di Salatiga. Iya. Oke. Kita langsung masuk ke materi pertama dulu nih, PTN terbuka. Menurut Bu Estika bisa dijelaskan apa itu mental health dan umumnya apa yang dialami mahasiswa itu terkait mental health dan cara penanganannya itu bagaimana, Bu? Iya, terima kasih itu nggih. Ini memang topik yang hangat itu ya di kalangan mahasiswa tentang kesehatan mental ini. Karena kan memang kita itu kan diciptakan oleh Allah itu kan terdiri dari dua komponen ya, fisik dan psikis. Dua-duanya harus sehat, tidak boleh salah satu. Fisik sehat, psikisnya tidak sehat, itu juga akan terganggu. Apalagi psikisnya tidak sehat tetapi fisiknya sehat, itu juga mengganggu. Sebenarnya dua-duanya harus imbang, tapi memang nomor satu itu mental gitu nggih. Jadi mahasiswa atau seseorang dikatakan mentalnya sehat itu jika kondisi dia itu sejahtera, yang memungkinkan yang pertama dia itu mampu mengatasi tekanan hidup. Kalian kalau mahasiswa itu kan sudah tahu bagaimana tekanan hidup gitu ya. Anda itu kan banyak angan-angan gitu ya, banyak keinginan gitu kan. Nah, kemudian apalagi tugas-tugas selain kuliah. Nah, ini kan bagi sebagian orang itu merupakan tekanan hidup gitu ya, karena apa yang ia cita-citakan, kadang-kadang seseorang itu pengennya itu segera tercapai gitu ya. Padahal kan kita itu berproses gitu ya. Perkembangan fisik pun juga berproses. Yang ini perlu disadari oleh mahasiswa bahwa untuk mencapai sesuatu itu memang harus berproses biar kita itu sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Tekanan hidup itu banyak, tapi kita harus mampu. Kemudian juga dikatakan kita itu sehat mental, apalah itu jika kita itu mampu untuk beradaptasi dengan baik. Nah, kalian itu kan berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang sosial budaya, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, latar belakang kesehatan yang berbeda-beda. Di Salatiga, khususnya di UIN ini, Anda akan ketemu dengan teman-teman yang berbeda-beda, baik itu di ma'had, di pondok pesantren, kemudian di kos, di kelas, berhadapan juga dengan Bapak Ibu dosen yang berbeda-beda. Nah, ini harus mampu untuk beradaptasi. Saya melihatnya riskan gitu ya, riskan untuk terganggu mentalnya karena faktor adaptasi ini biasanya mahasiswa baru ya, semester 1, semester 2, ada banyak juga semester 3 gitu nggih. Karena kan merasa belum akrab dengan teman, belum familiar dengan dosen, belum akrab juga dengan tendik-tendik gitu. Kalau yang dia mengalami kesulitan adaptasi, dia akan merasa sendiri. Ini yang berbahaya kan ketika dia itu merasa sendiri. Dikatakan sehat mental itu juga jika dia itu mampu mengelola stres, mengelola stres. Orang hidup itu pasti ada stresor. Stresor itu penting gitu ya. Jadi tekanan hidup, stresor itu sebenarnya penting untuk mencerdaskan
kita, terutama dari untuk kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional itu adalah perlu stresor. Juga penting untuk ini ya, agar kita itu tangguh imun. Imun itu karena memang ada stresor, tapi kita harus bisa mengelola. Jangan sampai stresor itu membuat kita itu stres gitu nggih. Nah, jadi kita itu ada tugas yang menumpuk, kemudian kegiatan yang menumpuk dan sebagainya. Itu kan sebuah stresor. Kalau kita mampu mengelola dengan baik, itu justru menjadi bekal kita itu menjadi orang yang tidak mudah rapuh. Kita akan menjadi orang yang tangguh gitu nggih. Karena kalau orang maaf ya, tidak pernah ada tantangan, tidak pernah ada hambatan, tidak pernah ada stresor, jika dia mengalami ketidaknyamanan sedikit saja, dia sudah akan jatuh sakit, terutama psikisnya. Terus yang selanjutnya itu apabila orang sehat mental itu dia mampu untuk ini mengenali potensi diri, maka kita juga ada namanya deteksi bakat, minat gitu kan. Jadi kita harus mampu mengenali diri sendiri itu saya, karena apa? Allah itu menciptakan manusia mesti ada kelebihannya. Allah itu tidak pernah sia-sia menciptakan kita. Ya, mesti ada kelebihannya. Dan masing-masing kita itu ada kelebihannya. Nah, itu kita harus bisa mengenali gitu ya. Sehingga kita itu istilah Jawanya itu tidak nglokro, tidak mental block bahwa saya itu paling jelek, paling bodoh, itu kan namanya mental block gitu ya. Nah, padahal Allah itu sudah memberikan kita bermacam-macam kecerdasan, bermacam-macam potensi, bakat, minat yang harus kita kembangkan, karena memang kita itu kan wakil Allah di bumi ya, sebagai khalifah fil ardh. Tentunya mesti dibekali itu. Yang terakhir itu jika mahasiswa itu dikatakan sehat mental jika dia itu mampu belajar dengan baik, itu ya, belajar, mampu memanajemen waktu, mampu manajemen bagaimana kita mengerjakan tugas. Tidak dipungkiri ya, status mahasiswa itu kan status paling keren, paling keren gitu kan. Tapi ketika tugas itu banyak, kalau kita tidak mampu untuk memanage waktu, belajar dengan baik, itu akan membuat kita itu ya terganggu mentalnya. Contoh nggih, jenengan pas UTS atau ujian akhir semester belum belajar sama sekali selama waktu kurun 1 semester itu jenengan belajarnya semalaman gitu ya, semalaman. Istilahnya itu biasanya Anda sebut apa ya, wayangan ya. Iya, ya itu ya. Nah, sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Itu jelas itu mesti akan mengganggu mental, fisik pun jelas iya. Mesti Anda justru pagi itu tidak semangat gitu ya, tidak semangat gitu. Oke, itu ciri-ciri mahasiswa yang sehat mentalnya gitu ya. Lalu untuk mengenai mahasiswa yang punya gejala mental, itu bagaimana pandangan dari mahasiswa sendiri kalau dia tuh punya penyakit mental? Bagaimana? Iya, ini sangat penting ini ya, Mas Fatih. Jadi kan kita itu harus tahu ya, istilahnya harus deteksi dini. Saya itu mentalnya terganggu enggak ya? Itu ya, terganggu enggak, tersadar diri. Dan kapan kita harus berbuat apa gitu kan? Nah, jadi kita itu memang harus mengerti dan tahu kondisi jiwa dan raga kita. Yang mengetahui sebenarnya kekuatan jiwa, kekuatan psikis, kekuatan fisik itu kan kita sendiri ya. Kita sendiri. Contoh saja misalnya fisik. Ada seseorang yang kemungkinan dia itu 7 hari 7 malam hujan-hujan itu enggak apa-apa. Tapi ada yang 1 malam itu kehujanan masuk angin. Nah, begitu juga dengan psikis atau mental seorang. Jadi daya tahannya juga berbeda-beda. Nah, yang paling tahu itu adalah kita sendiri. Nah, jika kita yang pertama gitu ya, ini kok aku sudah tidak sehat mental gitu. Yang pertama mesti yang diserang itu adalah fisiknya dulu Mas gitu ya. Saya itu biasa contoh nggih, tidak pernah pusing gitu ya, tiba-tiba pusing gitu ya.
itu mungkin bukan karena pusingnya fisik gitu ya. Iya. Karena ini contoh ya, kalian itu mau presentasi ya, mau presentasi. Semalam sudah belajar, oke saja. Giliran Anda itu mau presentasi, tiba-tiba pusing, tiba-tiba mules, tiba-tiba sakit perut. Nah, itu berarti salah satu tanda. Ini pun tanda yang kecil, artinya mampu diatasi oleh yang bersangkutan. Nah, belum wajib ke profesional gitu ya. Itu ya. Jadi ketika kita sudah nggak nyaman, tidak tidur, lihat itu kok orang ada rasa gimana gitu kan, terus kemudian ada rasa nggak nyaman lah. Yang pertama pokoknya bisa dideteksi itu ketika saya mengalami gangguan kesehatan mental, itu mesti ada perasaan tidak nyaman ketika kita bertemu seseorang atau peristiwa yang selama ini nyaman-nyaman saja, gitu ya, nyaman-nyaman saja. Saya kok ndredeg ya mau ketemu Pak Kaprodi misalnya gitu ya, itu berarti kondisi sudah terganggu, tapi itu pada porsi yang paling tipis, umum dan umum gitu ya, tipis, nggak usah memberikan label sendiri gitu. Maka sebenarnya ketika kalian itu banyak tugas, makalah, ujian, presentasi, tugas di HMPS, kemudian tugas di organisasi yang lain, jangan pernah sekali-kali itu mengatakan pada dirinya sendiri, tugasku kayak stres aku. Jangan gitu ya. Nah, justru ketika kita itu sadar bahwa aku kok stres, itu justru nggak sehat, nggak stres ya, sehat. Maka ketika kita melabelkan diri itu, aku mumet, aku stres. Nah, ini secara tidak sadar dan masuk di alam bawah sadar itu justru akan membuat nanti bisa stres sendiri. Maka yang ketika kita tidak ada tugas yang merasa kita tidak nyaman dan itu sangat mengganggu, kok kira-kira kuat ya gitu ya. Apa yang harus kita katakan? Alah, semuanya tugasnya itu sama. Teman-teman juga seperti itu. Nah, itu. Terus ya memang tugas mahasiswa itu seperti ini. Gitu ya. Seperti ini. Dan kita harus punya prinsip ini. Sukses itu hanya sebuah peristiwa. Nah, sebuah peristiwa, tapi proses mencapai kesuksesan itulah yang luar biasa. Nah, salah satunya itu adalah kita mampu untuk mendeteksi kapan kita mampu atau tidak. Artinya ketika kita sudah pusing banget gitu, kira itu memang harus istirahat sebentar, Mas. Istilah teman-teman yang sudah membuat skripsi itu kan, bab 1, 2, 3 itu mesti kalau dia teruskan itu mungkin ada yang tidak kuat. Nah, kita mungkin seminggu kita lah jalan-jalan dulu gitu ya. Ya, pokoknya ada waktu untuk me time untuk diri sendiri. Itu wajib itu ya, karena kan memang daya tahan baik psikis maupun fisik seseorang itu berbeda-beda gitu kan. Makanya ketika kok nyaman ya, kok saya itu nggak bisa tidur ya, kok saya itu biasanya makan ini enak kok ini tidak enak, itu sudah ada gejala awal. Makanya harus segera untuk bisa ditangani sendiri. Artinya sebenarnya mudah kok. Anda itu loh pas pusing-pusing gitu kan, pusing-pusing karena tugas banyak, kita pakai metode eting misalnya kan, kita lepas sandal, lepas sepatu, kaos kaki, kita ke itu tanah 30 menit itu sudah membantu. Atau kita hanya sekedar ke tempat-tempat yang hijau-hijau itu sudah. Lalu untuk gini Bu, biasanya kan fenomena di mahasiswa itu kan anak-anak tuh berpacaran gitu dengan dalih itu biar aku punya support system, biar yang menyemangati. Tapi kan itu tidak dibenarkan gitu takutnya terjerumus dalam sesuatu yang tidak halal. Lalu untuk gini Bu, bagaimana tingkatan, kan tidak mungkin mahasiswa itu bisa menangani sendiri gitu perlu teman atau perlu orang dari luar. Menurut Mbak Astiko sendiri, bagaimana cara agar mahasiswa itu tetap punya support system tanpa berpacaran? Betul. Hal yang haram. Bagaimana caranya Bu? Saya sangat setuju itu. Karena apa? Salah satu yang membuat mental tidak sehat itu adalah salah satunya
kondisi keberagamaan atau spiritualitas individu. Yang kurang, Ibu. Iya, karena ada penelitian yang mengatakan begini. Ada hubungan sebab akibat antara penyakit jiwa dengan hilangnya nilai-nilai keagamaan seorang. Bisa dikatakan berarti jika seseorang itu semakin jauh dari nilai-nilai agama, maka dia akan mudah untuk terkena penyakit jiwa. Nah, contoh tadi pacaran ya. Pacaran itu kan melanggar syariat. Norma agama gitu ya. Norma agama artinya justru ketika kita melanggar norma agama itu, dia itu akan mudah terkena penyakit mental. Wah, kesehatan mentalnya terganggu gitu ya. Karena apa? Salah satu memang yang menyebabkan itu ketika kita jauh dari nilai-nilai agama, apalagi kita melanggar, maka salah satunya bagaimana kita itu agar tetap sehat mental, Thomas. Itu kita harus salah satu menjaga sehat mental itu salah satunya menjaga spiritualitas. Artinya menjaga spiritualitas ini kita itu beragama dan konsisten menjalankan agamanya. Ketika seorang itu konsisten terhadap agamanya, itu berarti mentalnya bagus. Nah, terus ini ya yang berkaitan dengan itu. Dari sisi biologis. Jadi dari sisi biologis itu orang dikatakan sehat mental itu jika satu, dia itu bisa menjaga itu ya dari perilaku seks yang menyimpang. Ketika perilaku seks menyimpang dan dia itu melakukan ya misalnya melanggar agama dengan melakukan seperti itu jelas dia itu tidak sehat mentalnya. Karena ketika dia itu maaf ini ya, mungkin pacaran sudah terlanjur, itu mesti mentalnya nggak sehat. Karena apa? Selalu dihantui perbuatan dosa yang tidak akan pernah hilang sampai dia itu mati. Iya, secara psikologis orang yang pernah melakukan perbuatan dosa, walaupun dia itu sudah taubatan nasuha ya, tetapi dia itu masih akan ingat dan itu akan mengganggu. Ya Allah, saya itu dulu pernah seperti ini, merasa bersalah. Iya, dan itu tidak akan pernah hilang secara psikis gitu ya, walaupun sudah dimaafkan ya. Ya, contoh real gitu ya. Misalnya Anda KKL gitu ya. Sebenarnya KKL itu kan nggak bayar. Nah, terus jenengan minta sakunya biar lebih ini ada tambahan bayaran KKL gitu ya. Ini kan Anda kan berbohong pada orang tua gitu kan. Nah, berbohong pada orang tua. Terus yang selanjutnya ketika Anda itu kan Anda sampai nanti pun ingat aku Dennis tahu ngapusi orang tua saya. Walaupun orang tua Anda itu loh sudah memaafkan dan Anda itu sudah minta maaf. Begitu juga pada ini ya. Dan saya melihat ini kasus-kasus kekerasan dalam pacaran itu kan sekarang itu banyak gitu ya. Satu banyak. Dan itu justru mengganggu apapun. Ini kliennya sama saya rahasiakan gitu kan gitu ya. Jadi memang ternyata ya karena pacaran ketika kita itu sudah ini nih mentalnya nggak bagus. Contoh real ya. Jadi ketika kita pacaran mesti ada rasa cemburu kan? Nah, ketika bahwa pacar Anda itu nanti WA dengan teman siapa atau jalan dengan siapa itu kan, itu Anda itu sudah nggak bisa tidur loh, nggak nyaman gitu. Aduh gimana? Makanya kalau saya lebih baik tidak pacaran tapi cepat mendapatkan jodoh. Pacaran tuh kayak memikirkan sesuatu yang nggak pasti. Satu itu, yang kedua memang mengganggu mas, mengganggu ketika kita itu baik secara psikis ya. Secara fisik pun kan Anda juga sangunya terganggu. Yang jatahnya udah 1 minggu karena kan gengsi juga ya, apalagi cowok gitu ya. Nah itu memang selama ini kasus-kasus yang apalagi berpacaran berlebihan gitu ya, sudah berlebihan banget gitu. Ternyata karena namanya pacaran kan bisa putus kapan saja kan gitu kan. Ketika ada sinyal-sinyal putus, waduh ini ya, maka saya pesan kepada cewek-cewek itu ya,
menjaga diri itu menyehatkan mental. Ya, Nah, itu iya toh. Dan Allah sudah berjanji kok, orang yang baik-baik akan mendapatkan jodoh yang baik yang juga. baik. Kan jodoh tidak harus kita cari sendiri. Nggih. Nanti orang tua itu pasti juga mencarikan. Nggih. Dosanya juga mencarikan. Pokoknya tetap dibantu. Tetap dibantu gitu ya. Jadi memang penyimpangan perilaku seksual itu salah satu memang tidak sehat mentalnya. Nggih. Gitu nggih. Lalu gini Bu, bagaimana caranya biar tidak berpacaran, Iya. tapi punya tempat untuk bercerita? Oke, siap-siap Nah, begitu ya, nggih, gitu ya. Bagaimana? Maka kan sebenarnya kan gini gitu ya. Maka saya itu berulang kali dengan mahasiswa itu bilang, kamu itu harus punya teman akrab gitu kan, iya. harus punya tapi bukan pacar lo ya, kan gitu ya. Sama jenis. Ya, bolehlah kita juga punya teman akrab yang cewek cowok di manalah nyamannya Nggih, gitu ya. nggih. Bukan berarti hubungan tanpa status ya, tapi keakraban. Keakraban sebagai teman. Memang penting Mas. Jadi memang kita itu karena apa? Apapun kita itu butuh ngomong, butuh curhat gitu ya. Tetapi begini juga nggih. Seakrab-akrab teman itu ketika kita punya masalah yang itu dalam tanda petik rawan, itu juga jangan segera untuk Bicarakan. Iya, bicarakan. Ada batasan. Iya, ada batasan tetap. Lebih baik misalnya begini ya. Ketika kita punya masalah, maaf deh, mungkin kita terlanjur apalah gitu ya. Itu karena apa? Seakrab-akrab teman itu nanti ketika dia itu punya celah dengan kita, dia juga akan bercerita dengan teman-teman yang lain. Dan itu bukan solusi. Mending misalnya ketika kita punya masalah itu sudahlah, siapalah bapak dosen atau mungkin teman itu, tapi teman itu benar-benar dipercaya. Iya, dipercaya. Kan pernah juga itu kan ada cerita kan juga seperti itu. Justru yang membeberkan itu adalah Teman sendiri. teman akrabnya, kan gitu ya. Ya ada senjata makan tuan, ya, ada pagar makan tanaman. Gitu ya. Jadi kita memang harus punya teman akrab Mas, karena terutama itu saya juga bilang kepada mahasiswa yang mungkin punya rasa kepercayaan diri yang kurang. Itu ya, misalnya kan kita kadang-kadang kan tidak sengaja mungkin ya kita daftar ngeklik mata kuliah terlambat lah dan sebagainya. Ketika kita ke akademik takut kan, lah kita harus ada teman gitu ya. Iya, teman. Iya, untuk membantu. Teman itu lebih aman, lebih nyaman daripada kita hanya dengan pacar itu terus gitu ya. Kan ada toh ketika punya pacar itu seakan-akan temannya nggak kanggo gitu ya. Apapun berdua itulah, begitu giliran dia putus. Aduh, iya ini asalnya apa? Aduh, dia depresi ya. Karena apa? Mau kembali ke teman-teman malu. Iya, malu. Selama ini tidak akrab kan. Makanya kan kalau saya itu konsepnya gini Mas, hidup itu harus punya inner harmony. Inner harmony itu adalah bahagia menerima diri sendiri apa adanya. Ya, kita tidak menyalahkan orang tua dan tidak menyalahkan orang lain. Inilah kelahiran saya adalah takdir terbaik saya. Karena orang yang mampu menerima diri sendiri apa adanya, dia juga akan mudah untuk menerima orang lain apa adanya. Nah, orang yang mampu menerima diri sendiri apa adanya itu biasanya temannya banyak. Karena apa? Dia juga akan mampu menerima temannya siapapun. Dia tidak pilih-pilih. Nah, sebenarnya orang yang humble, punya inner harmony, itu masalah adaptasi dan lain sebagainya itu mudah gitu kan. Lebih sehat lah. Orang-orang yang ramah, orang-orang yang humble, orang-orang yang mampu menerima teman-teman itu apa adanya, itu insya Allah malah justru dalam penjagaan kesehatan mentalnya itu lebih bagus. Tetapi kalau gini Bu, andaikan kata kita punya kasus gitu Bu, mahasiswa yang sudah terlanjur berpacaran seperti itu Bu, kan banyak gitu tidak kemungkinan. Nah, lalu pesan Ibu, bagaimana dia bisa menjaga mental health secara stabil? Kalau di pacaran kan dilema, mau mutus dilema, mau dilanjut takut ada gangguan mental. Nah,
pesan Ibu bagaimana biar kesehatan mental itu terjaga? Iya ya. Wah, ini pertanyaan yang sulit gitu Nah, ya. gitu gitu Bu. Soalnya Dulu ada pertanyaan kayak gitu, tapi anak SD. Bu, bagaimana kalau sudah terlanjur punya Nah, pacar kan iya. gitu ya? Saya bilangnya begini, ya diputusin aja. Karena nanti kalau SD kamu itu punya pacar, nanti kamu akan kecewa ketika SMP. SMP lebih ganteng-ganteng, tapi SMP punya pacar, kamu juga akan kecewa. Karena Iya. punya teman SMA yang SMA. ganteng-ganteng. Karena SMA kamu punya pacar, kamu juga akan kecewa. Karena di kuliah itu lebih ganteng-ganteng, dan lebih tajir-tajir Iya, gitu ya. iya, Nah, iya. ini nak kalau untuk mahasiswa itu kan sulit saya menjawabnya ya. Iya. Kalau terus terang saya tidak menyetujui adanya hubungan pacaran. Nggih, nggih. Ya, itu menjadi pokok nggih, Nggih. menjadi pokok. Nah, bagaimana Bu? Saya itu sudah terlanjur punya Nggih. pacar, mau diputusin itu kan eman-eman Bu, karena kan sejak dari PBAK gitu ya. Nggih. Nah, menurut saya ya walaupun itu tetap menjaga kalau saya ya sudah terlanjur, khususnya yang sudah punya pacar, lanjutkan ke jenjang pernikahan. Pernikahan itu kalau saya seperti itu ya. Kalau yang sudah terlanjur punya pacar, itulah ya sudahlah, nggak usah tengok kiri kanan. Fokus, Iya, ya, fokus itulah gitu ya. Kalau memang saya tidak, kira-kira kok saya tidak nyaman, ya sudahlah, misalnya putus baik-baik nggak apa-apa. Tapi kalau diputus kok eman-eman karena sudah itu melalui mimpi, itu jodoh saya yang terbaik itu ya, tetap jaga kesehatan berpacaran gitu ya. Hubungan dewasa. Iya, hubungan dewasa. Maksud saya ya kita itu dua-duanya nyaman, tidak melanggar norma agama dan norma sosial, gitu kan? Itu jelas. Tapi tetap berkomitmen. Tetap Syukur-syukur sudah bilang ke orang tuanya, Pak, maaf Pak ya, saya kan baru semester 3, tapi saya kok berkomitmen nanti setelah wisuda saya tetap akan melanjutkan ini ke jenjang pernikahan, gitu ya. Terus yang kedua, biar sehat, mulailah ketika itu juga kita harus belajar mandiri. Artinya mandiri dari sisi ekonomi. Nah, biar nanti ketika kita sudah menjalin komitmen itu tidak kaget. Karena apapun ketika kita sudah nikah, itu pasti laki-laki kan harus tanggung jawab secara finansial terhadap ceweknya. Maka mulai kuliah inilah kita mulai belajar mandiri, berwirausaha gitu ya, agar kita itu juga pede lah nanti di hadapan calon mertua gitu ya. Lulus ke ente ijazah itu kan nggak pede banget ya tuh. Tapi mau tidak ngelamar kan eman-eman juga yang kalau dilamar orang lain gitu ya. Karena biasanya kuliah itu ya di samping cari ilmu juga kadang-kadang kita juga mendapatkan jodoh. Dan jodoh ketika di kuliah itu saya pikir sudah sama-sama dewasa. Jadi cintanya tidak cinta monyet gitu ya. Gitu ya. Kalau yang belum punya pacar gitu ya, percayalah gitu ya, pasti Allah mendapatkan memberikan pasangan jodoh yang terbaik. Maka kan di setiap kuliah itu saya bilang ke mahasiswa khususnya cewek, setiap habis sholat tetap harus berdoa bahwa Allah untuk mendekatkan jodohnya, kan gitu ya. Karena kan itu sangat penting lah. Jangan kita nikah lama-lama. Apalagi sekarang mencari pasangan yang ideal tuh susah gitu. Ya nggak usah yang ideal-ideal banget lah, yang penting adalah gimana standarnya? Iya, ya kita harus tahu kita sendiri ya. Ya, masa misalnya saya seperti ini kok targetnya tinggi kan ya. Sadar diri. Sadar diri. Terus yang kedua kan ya yang jelas kok ini agamanya bagus gitu ya. Saya itu kan mesti melihat mahasiswa gitu ya. Ini jadi jodohnya ini anak TBI, anak PAI, dan anak ini kok jadi jodohnya. Ketika dia landasannya itu adalah landasan keberagamaan yang baik, itu bagus gitu ya. Artinya, oh iya dia itu sampai bisa itu karena nomor satu itu memang agamanya adalah kalau urusan cantik itu kan, urusan ganteng. Itu kan sekarang kalau berpakaian satir kan sudah cantik. Kalau belum kaya, usia mahasiswa ya belum kaya kan? Belum waktunya. Iya, yang kaya ya berarti orang tuanya. Kalau mau cewek-cewek itu mau cari jodoh yang kaya kok teman kuliah, ya harus cari yang lebih tua kan gitu ya. Tetapi ketika sama-sama mereka itu berkomitmen untuk
bekerja dengan baik, itu mesti Allah itu melimpahkan rezeki yang barokah. Itu tidak mager gitu ya. Dua-duanya harus sepakat, karena kita tahu memang suami saya itu memang teman seangkatan gitu kan, misalnya gitu ya. Yang perempuan, yang laki-laki harus saling menyadari, dan kita harus berkomitmen untuk sama-sama untuk memperkuat perekonomian, karena ketika sudah rumah tangga itu nomor satu itu ya ekonomi itu ya. Oke, Bu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, nanti kan masalah mental health, masalah paling utama kan pacaran sudah kita bahas tadi gitu. Gini, sekarang dari sudut pandang dosen gitu, Bu. Ketika dosen itu melihat ada mahasiswa yang terkena mental health, itu bagaimana tindakannya? Soalnya rata-rata dosen itu cuma memiliki tugas mengajar saja, tidak mau menanggulangi mahasiswa yang punya mental health. Padahal itu penting sekali. Nah, bagaimana menurut Ibu dosen itu harus menangani mahasiswa tadi ketika yang memiliki gejala tadi? Iya, pertanyaan yang bagus gitu ya, tanpa menyinggung Bapak Ibu dosen ya. Sebenarnya tugas kita itu kan tidak hanya sebagai pengajar, Mas, gitu ya. Kalau pengajar itu kan ngasih kuliah, mata kuliah A disampaikan A, sudahlah gitu ya. Tapi kita kan juga pendidik ya. Artinya sebenarnya kalau kita mau kembali ke substansi, sebenarnya ruh pendidik itu tidak akan menyampaikan materi saja, tapi dia harus mampu membimbing, membina, ngayomi mahasiswa sebagai anak asuhnya. Kalau saya itu memang merasa mahasiswa itu ya saya anggap anak-anak saya, maka mungkin kan saya agak cerewet gitu ya dengan mahasiswa. Kenapa kok lorong? Kamu kok di sini kenapa itu ya? Karena memang tingkat kepedulian itu kan berbeda-beda gitu ya. Tapi sebenarnya ya harus ada kepedulian itu. Tapi ini alhamdulillah ketika Bapak Ibu dosen melihat ada mahasiswa istilahnya ada ketidaknyamanan atau ada ketidakwajaran, ketidakberesan, ini sudah ada beberapa itu yang WA saya gitu atau merekomendasi melapor sudah ini. Kadang juga ada yang nggak tahu sih ya, apalagi mungkin kuliahnya online ya. Kuliah online itu kan kita juga tidak tahu sebenarnya kondisi psikologis mahasiswa. Padahal sebenarnya kalau tatap muka itu kita mudah Bapak Ibu dosen itu mendeteksi. Ini kenapa sih mahasiswa ini kok duduknya selalu di belakang terus gitu kan? Datanya selalu terlambat terus gitu ya. Nah, kalau saya melihat mahasiswa seperti ini, saya tertarik gitu kan. Nah, ada apa di balik itu? Jangan-jangan dia ada rasa kurang percaya diri, nggak punya teman dan lain sebagainya. Kemudian dia kok kenapa misalnya ada peristiwa lucu kok dia nggak ketawa, itu sebenarnya dosen itu sudah mudah. Oh, ini berarti ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu dosen ya ini saya juga pesan juga sih kepada Bapak Ibu dosen, ketika mungkin di kelas atau di kampus itu ya mendapati, melihat ataupun mengetahui ada mahasiswa yang mengalami contohnya ketidakwajaran atau apa, itu segera untuk melaporkan, ataupun misalnya yang yang berwenang lah di kampus. Contoh kemarin itu ya, saya senang itu dengan Mbak Sekwan itu. Jadi ternyata ada mahasiswa menerima telepon, habis itu ngobrol-ngobrol gitu loh. Nah, delalai saya pas di ruang dosen, kemudian kan di bawah itu ternyata ada telepon penipuan. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini yang harus diketahui oleh Bapak Ibu dosen dan seluruh sivitas akademika ketika di lingkungan kampus itu menemukan mahasiswa itu seperti itu ya, itu harus segera untuk berkomunikasi lah gitu ya. Saya terbuka untuk semuanya gitu ya, karena memang kita tidak tahu kan kondisi bermahasiswa itu. Atau mungkin ketika mahasiswa di kelas tiba-tiba dia izin ada telepon gitu ya. Nah, ini ketika dia masuk lagi atau lama, ini dosen harus peka ini. Jangan-jangan telepon itu tadi telepon yang tidak beres gitu kan. Karena sekarang ternyata penipuan menyasar ke mahasiswa itu dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, mengatasnamakan rektor, mengatasnamakan dosen atau
terutama ini teman-teman yang belanja online dan lain sebagainya itu ya. Atau ini ya, kalau misalnya ya itulah, atau mungkin teman, tidak ada mahasiswa, tidak hanya dosen ya Mas, misalnya teman mahasiswa ketika mengalami atau tahu atau melihat teman-teman yang ini kok gimana ya, kok agak sakit gitu ya, itu segera melapor ke kami, nggak apa-apa gitu ya, karena kita harus menciptakan kampus peduli. Iya, iya, harus kita itu harus menjadi kampus peduli, siapapun teman-teman yang tidak apa ya istilahnya ya, mengalami gangguan mental atau gangguan yang lain lah gitu ya. Nah, karena kan kita di kampus ini kan satu keluarga gitu ya. Iya, UIN Salatiga, nggak peduli prodi, nggak peduli jurusan, nggak peduli fakultas gitu ya. Kita satu keluarga. Kita ciptakan kampus yang peduli, sehat. Tapi gini Bu, ketika ada mahasiswa yang mentalnya down, saya tanpa menyinggung dosen ya, kita mengambil kasus saja, mengambil contoh. Ketika ada mahasiswa yang mentalnya down, lalu bagaimana gitu caranya mahasiswa itu biar tidak terjerumus atau biar tidak melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Soalnya gini Bu, rata-rata baik dari dosen atau dari teman itu kan kalau melihat seseorang yang mentalnya down itu malah dimanfaatkan Bu. Nah, bagaimana caranya biar mahasiswa itu ketika mentalnya down tadi itu ketika ada yang mendekati itu tidak terjerumus tadi Bu. Soalnya kan biasanya kan modus Bu ada laki-laki yang mendekati perempuan tuh modusnya tuh mau mengobati rasa sakit tadi, mental health-nya modus. Iya, ternyata malah modus. Nah, mungkin apa fondasi utama bagi mahasiswi mungkin biar kokoh ketika dia mengalami seperti itu tadi Bu? Iya. Bagaimana? Iya, kalau dari sisi, kalau kita ya misalnya ada dari mahasiswa yang mengalami mental down itu ya. Nah itu kalau dari sisi teman gitu ya, dari sisi teman itu memang yang pertama, teman itu ketika mengalami tanpa tendensi apa-apa ya, ya kita harus peduli, tajak kemana gitu ya, apa konsultasi kemana gitu. Nah kalau dari sisi yang bersangkutan, ketika dia itu sudah merasa, aku kok terganggu ya gitu ya, mental down ini dan sebagainya itu. Yang pertama itu yang harus dia biar menjadi kokoh, dia apapun kalau sudah seperti itu Mas, dia harus ada tempat apa ya istilahnya, mencurahkan tempat bersandar gitu ya dia. Nah siapa teman akrab dia? Nah dia itu harus bisa ini biar enggak, karena kan selama ini teman akrabnya dia itu siapa lah, itulah mungkin tidak omong-omong untuk sementara gitu. Kemudian yang kedua Anda itu kan punya ini ya, ada beberapa dosen yang mengajar kalian, itu kan mesti salah satunya ada yang akrab toh. Nah itu lebih baik gitu. Kita ngomong dengan bapak salah satu yang kita akrabi seperti itu. Insya Allah bapak ibu dosen welcome gitu ya. Biar kita tidak dimanfaati oleh oknum-oknum itu, dan insya Allah kita itu sudah mensosialisasikan kepada bapak ibu dosen itu kok jika ada mahasiswa ini harus direfer atau dirujuk ke bapak ibu konselor gitu ya, termasuk poliklinik gitu ya. Poliklinik itu ketika ada mahasiswa sakit gitu kan, atau semaput di kelas gitu ya, ketika dideteksi oleh bu dokter, oh ini bukan sakit fisik, itu mesti sudah direfer ke kami. Makanya mengapa gedung poliklinik dan gedung biro konsultasi itu nggak pernah pisah gitu ya. Iya satu, karena kan deteksi medis sehat tetapi kondisinya kok lemas, mendredeg dan sebagainya, oh ini adalah serius itulah itu. Nah ini memang harus ada teman untuk ngomong. Kalau nggak ada teman yang nyaman, kita ya dengan ya minimal kan kalau kalian itu akrab toh dengan kaprodi, staf prodi itu ya. Jadi beliau-beliau itu nanti juga akan sudah merujuk. Ini sudah jalan. Jadi staf prodi itu ketika dicurhati para mahasiswa mengalami, bahkan tidak dicurhati, dia sudah menemukan, itu sudah menghubungi kami. Alhamdulillah ini khususnya di FTIK ya, karena saya hembusnya di sini. Saya hembusnya di sini. Jadi saya melihat Bapak Ibu para tendik, staf prodi itu toh Mas, itu alhamdulillah ketika sudah menemui mahasiswa, menemui bahkan ketika ada orang tua datang untuk mengeluhkan putranya,
beliau-beliau itu sudah menghubungi kami, alhamdulillah, sehingga kita sama-sama untuk mewujudkan kampus yang nyaman. Nggih. Lalu gini Bu, tantangan utama gitu nggih, ketika kita itu menyelesaikan mental health ini kan apa Bu? Tantangan utama. Sebenarnya ketika yang ini berdasarkan pengalaman konseling saja ya. Itu satu tantangan utama ketika orang yang bersangkutan atau klien itu malu. Nah gitu, orang yang introvert itu gimana gitu ngatasinnya gitu. Malu. Jadi ketika dia tuh mau ngomong, padahal kalau tidak ngomong itu kamu itu nanti parah gitu kan. Nah minimal memang yang selama ini ada teman-teman yang peduli itu temannya dulu yang mengkonsultasikan. Jadi bukan yang bersangkutan. Bu, saya punya teman, gejalanya ini. Nah, itu biasanya saya men-treatment dulu dengan temannya. Coba kamu begini, gitu ya. Nanti dirayu-rayu biar dia mau datang secara pribadi. Itu ya, itu hambatan pertama. Hambatan yang kedua, dia itu mau datang, misalnya kan ke konselor ke kita, tapi dia itu nggak mau ngomong sama sekali. Kalau itu sih kami punya metode ya, biar dia bisa ngomong gitu kan. Kita kan ada metode biar dia bisa ngomong lah, gitu ya. Kita suruh cerita secara tertulis, kita kasih kartu-kartu gambar yang bisa kita maknai itu gitu tuh. Terus yang kemudian yang ketiga hambatan kami itu ketika itu ya, jadi nggak mau datang, disimpan dewe gitu kan. Kemudian dia datang nggak mau ngomong gitu kan. Nah, yang ketiga ini hambatan kita itu begini Mas. Jadi ini hambatan dari pihak kami gitu ya. Sebenarnya mahasiswa itu sudah banyak yang terbuka datang ke kami, tapi kami itu terbatas. Konselornya terbatas, sehingga kami itu tidak bisa melayani mereka seketika. Harus bertahap. Nah, antri. Mau konsultasi harus antri lah. Itu sebenarnya yang membuat saya itu juga tidak nyaman gitu ya. Saya suka keburu kasihan gitu ya. Maka kadang-kadang kita lihat dulu yang daftar itu ya, mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Kecuali memang itu tadi kan sudah dibawa ke ruangan kami di poliklinik atau kita temukan, itu harus segera kita tangani. Nah, ini baru kita mencari solusi. Bagaimana nanti ketika kita identifikasi daripada ini ya gejala-gejala mahasiswa yang sama, nanti kita akan mengadakan konseling kelompok. Nah, kelompok bentuknya entah nanti talk show atau seminar, tapi materinya berbasis itu tadi mental health yang gejala-gejalanya yang dipunyai kebanyakan mahasiswa gitu ya. Lalu gini Bu, rata-rata mahasiswa itu mental health-nya down itu gara-gara apa Bu? Iya, paling utama ini ya, ini berdasarkan pengalaman data ya, pengalaman saja dan data yang masuk itu ya. Rata-rata maaf ya, ini tidak menyinggung siapa-siapa gitu ya. Yang pertama itu karena satu faktor keluarga. Tidak semua kita itu kan berasal dari keluarga yang beruntung kan. Nah gitu ya. Itu yang kemudian itu ya entah keluarga ya, kita juga ditinggal ayah kita, ndak tahulah kita hidup ini pokoknya kan karena latar belakang keluarga ini itu kan berimbas pada ekonomi. Nah iya ekonomi mahasiswa itu. Sebenarnya kalau menurut saya itu hidup di Salatiga itu secara ekonomi itu siapapun bisa. Makanya kan bisa gitu ya. Asal kita itu pokoknya itu bisa memanajemen keuangan kita itu, nggak usah seperti teman-teman yang suka foya-foya karena duitnya banyak. Kemudian yang kedua itu yaitu maaf ya, ini masalah pasangan gitu ya. Jadi kasus yang pertama itu karena kondisi pribadi keluarga gitu ya. Jadi misalnya dia itu maaf gitu ya, korban kekerasan orang tua yang tidak peduli. Kemudian itu macam-macam itu ranking satu. Tapi alhamdulillah kalau kita itu bisa menyadari bahwa saya bisa melihat teman-teman itu bisa teratasi. Kemudian kedua itu masalah itu tadi pacaran. Lari. Orang tua tidak bisa menangani, lari ke pacaran. Nah ini ya rata-rata gangguan mental mahasiswa itu
Karena pacaran yang sudah terlampau jauh dalam hubungan itu ya. Sehingga ada kekhawatiran, aku sudah menyerahkan penuh pada cowokku. Jangan-jangan nanti cowokku itu berpaling yang lain. Nah, ini yang mengakibatkan pasangan atau ceweknya ini, dia akhirnya apapun yang dikehendaki pasangannya, walaupun itu kadang-kadang cowoknya itu bukan mahasiswa sini, gitu kan, dia akan sudah terbelenggu, gitu kan. Kamu nanti padahal ada ancaman, kamu akan saya viralkan foto ini dan lain sebagainya. Saya akan mencari yang lain ketika kamu tidak mau lagi untuk melakukan ini, gitu kan. Nah, akhirnya si cewek ini kan ya sudah terjerat, tertekan. Iya, terjerat itu. Ketika dia nggak kuat ya sudah, dia menyerahkan kasih bobrok, gitu kan, gitu ya. Ini akhirnya kan dia akan terganggu. Mentalnya itu. Aduh, kuliah sudah males-malesan, merasa dirinya sudah tidak berguna, tidak bermanfaat dan sebagainya, gitu. Padahal sebenarnya kalau dia itu memang pacar, dan pacarnya itu pacar yang ingin ke jenjang selanjutnya, dia jelas tidak akan melakukan. Karena dia eman-eman kan. Serius eman-eman itu. Makanya kan saya ini posisi yang kedua. Posisi yang ketiga yang membuat mahasiswa itu dia merasa ada gap dengan teman. Contohnya gitu ya, misalnya gitu, Bu, ini ya, misalnya circle-circlean gitu kan, gitu ya, di pondok lah, di kos-kosan lah, di situ lah, gitu ya. Akhirnya dia merasa tidak nyaman dengan teman, gitu. Posisi yang selanjutnya itu ada yang tidak nyaman dengan salah satu bapak ibu dosen. Itu juga menempati posisi ketika mahasiswa itu merasa terganggu, wedi ketemu bapak ini, ketemu ibu ini, takut karena apa? Padahal sebenarnya itu hanya ya baper sendiri itu ya, was-was sendiri ya, karena mungkin pernah dikatain apalah atau takut sendiri mendengar isu-isu teman-temannya gitu ya, padahal teman-temannya itu kan bapak ini galak loh, padahal sebenarnya enggak, cuma yang itu tadi menyebarkan gosip karena pernah salah kemudian menerima sesuatu menurut dia tidak nyaman. Persepsi dari teman. Iya, itu kalau kalau untuk yang lain-lain enggak. Maksudnya gini, mahasiswa yang melihatnya itu dia lebih pede untuk ini, Mas. Melihat masa depan gitu kan. Itu ya. Oh, aku ke kuliah mesti nih. Karena kan memang terutama kita kan sudah punya keyakinan bahwa Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Allah akan meningkatkan derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi kan ketika mahasiswa itu sudah merasa bahwa aku kini menuntut ilmu, nanti yang meningkatkan derajat itu adalah Allah. Yang penting saya menuntut ilmu. Urusan profesi, urusan nanti jadi apa, itu adalah pilihan Allah. Ini kayaknya saya melihat mahasiswa itu sudah pada pede di posisi ini. Yang paling itu keluarga, dan ketika mereka itu pacarannya jauh itu. Untuk kalau gini, kalau tugas-tugas kuliah, tugas-tugas pondok itu ditempatkan di nomor berapa, Bu? Kalau tugas-tugas pondok dan tugas-tugas kuliah itu mereka nggak problem ya. Hampir yang selama ini saya tempat itu mereka bisa gitu ya. Itu berarti masih rendah gitu. Masih rendah gitu. Dan saya melihat itu hanya kenapa tidak masuk, contoh ya. Ini Bu ada kegiatan pondok gitu dan dia sudah sadar, Bu, tugas saya apa kemarin ketika tidak masuk. Nah, jadi saya kalau semester 1, semester 2 Mas masih goncang gitu ya. Masih, tapi kalau sudah semester 3 itu menerima tugas pondok, menerima tugas di ma'had, menerima tugas di kelas, itu mereka sudah bisa menanganinya. Karena kan memang kita tugasnya kadang-kadang kelompok kan, kelompok tidak individu. Karena apa? Tidak problem ya, karena kan akses kalian itu sekarang kan banyak toh, mencari materi itu dari rumah buka laptop sudah bisa. Jadi itu ya, itu sudah ketika internet jalan itu kan tugas dan sebagainya kan Anda sudah tidak problem gitu ya.
perpus, udah ada e-book. Di setiap meja, Di setiap meja sudah dipasang barcode, Anda tinggal scan itu sudah ini ya. Jadi enggak Mas. Apa dua itu yang selama ini banyak orang tua dan latar keluarga, keluarga tidak hanya orang tua, keluarga dan pasangan tadi. Ketika dia ada. Lalu yang terakhir untuk sebagai penutup closing statement gitu mungkin apa tips-tips dari Ibu untuk mahasiswa biar bisa menghadapi mental health, lalu apa pesan dari Ibu untuk mahasiswa Unsa 3 sekalian agar bisa bakoh ibaratnya tetap menghadapi mental health Bu. Iya, untuk pesan pada anak-anakku mahasiswa UIN Salatiga agar Anda tetap tangguh gitu ya. Tetap tangguh, tetap bakoh, mentalnya tetap sehat gitu nggih. Karena biar kita bisa hidup ini nyaman, itu yang pertama. Yang pertama itu Anda tetap komitmen terhadap agama Anda gitu ya. Insya Allah ketika kita itu komitmen menjalankan ibadah, kita komitmen terhadap apa yang sudah kita yakini selama ini, insya Allah kita menerima apapun kondisi, keadaan, masalah, itu pasti kita akan percaya. Di situ ada masalah, di situ ada jalan keluar. Dan masalah itu ibaratnya adalah tempat ataupun sesuatu yang bisa membuat kita itu justru menjadi lebih cerdas. Yang kedua, biar kita tetap juga sehat mental itu, menerima sesuatu itu sebagai sesuatu yang wajar. Artinya, oh ini tugas banyak, ya wajar kan saya sebagai mahasiswa. Itu ketika ada teman yang nggak pernah ngomong sekali menyakitkan hati kita, ya wajarlah dia memang orangnya seperti itu. Nah, itu menerima sesuatu dengan yang wajar, itu insya Allah kita juga akan bisa menetralisir hal-hal yang membuat itu bakoh. Kemudian yang ketiga, menerima tekanan hidup dan stresor itu adalah sebuah kewajiban. Kita memang harus ada, ya artinya begini, kita memang harus ada inilah gitu ya, ada tekanan. Kita memang harus ada stres. Kita kadang-kadang ketemu orang galak, kita ketemu tugas berat, kita ketemu orang yang menyakitkan, itu enggak apa-apalah. Nah, memang harus seperti itu karena sesuatu yang tidak bisa kita hindari, harus kita bisa menerima, itu adalah sebagai sesuatu yang memang harus saya lalui gitu kan. Istilahnya kan gini, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan kan, kita cobalah berpikir bahwa itulah yang Allah inginkan kan, begitu. Terus itu insya Allah tetap tangguh dan tetap bakoh gitu ya. Yang terakhir, jangan suka mengeluh gitu nggih. Nah, karena kalau mengeluh itu dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit sambat ya istilah orang Jawanya, itu justru akan mempengaruhi mental kita gitu, akan menjadi tidak tangguh. Wong dikit aja yang seharusnya kita kuat, kenapa kita sambat gitu ya. Yang terakhir lagi mental block, hindari mental block gitu ya. Mental block itu adalah jangan kita mempersepsikan diri sendiri itu adalah dalam yang lemah gitu ya. Yang lemah, tidak berdaya, enggak. Kita itu adalah orang yang kuat. Kita itu adalah orang yang mampu. Kita itu adalah orang yang cerdas. Itu insya Allah juga akan mempengaruhi mental kita bahwa kita itu ya mampu, tangguh. Intinya percaya diri gitu. Iya, percaya diri, tidak cengeng lah gitu. Besar mahasiswa. Iya. Mungkin untuk podcast kali ini dicukupkan Bu. Oh iya, terima kasih. Sudah disampaikan dengan baik oleh Bu Astika. Untuk teman-teman sekalian bisa diambil kesimpulan bahwasanya untuk masalah mental health ini semua orang juga mengalami gitu. Betul. Semua orang mengalami, semua orang juga ada fase down-nya sendiri. Betul. Innamal usri yusra. Sesungguhnya kesusahan itu ada kemudahan, ngaten gitu dalam Al-Qur'an. Mungkin cukup sekian dari teman-teman, bisa diambil kesimpulan sendiri. Saya moderator Muhammad Fatih dan Bu Astika meminta maaf apabila ada salah kata. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.